Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang pada hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara pada hari ini? Saya yakin dan percaya saudara berada dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah online GPDI Maranatha Malang. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita, untuk kita dapat memuji bersama, untuk kita dapat menyembah Tuhan bersama, kita dapat memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan saya mengajak juga Bapak Ibu Saudara untuk kita dapat mengikuti ajakan WL untuk melompat, untuk berseru bersama kita memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan catatan dan juga alat tulis serta Alkitab untuk mencatat firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Nah, kita akan memulaikan ibadah online kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu Bapak dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini, kami menyerahkan rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan, apapun yang kami dapatkan dalam ibadah ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan dapat berbuah-buah dan dapat kami bagikan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, kami akan mulaikan ibadah online kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi gereja Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukur, akan berhenti, katakan bersalah, untukmu. Untuk
hidup kami hanya ingin menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah Raja, segala Raja bagi kami. Amin. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di mata-Mu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang, selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam derita, Kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan. Yesus yang dikorbankan. Puji Dia. Fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batuku penuh terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada diselamatkan. Raja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Di kebenarannya, dalam kebenaran cinta. Oleh darah dan namanya, di dalamnya ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Puji Dia. Puji Dia. Raja segala raja telah lahir ke bumi, membebaskan kami semua,
bebaskan kami semua dari dosa dan maut. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Dia. Amin, Yesus. Karena Dia Raja segala raja, Dia patut dipuji. Amin. Kami memuji Engkau, kami menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang berkuasa. Amin, puji Dia. Sekali lagi, puji Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pagi hari ini. Berkat Tuhan yang luar biasa buat kami. Engkau telah datang ke dunia menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami alaskan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua yang percaya berkata amin. Shalom, kita telah menyelesaikan puji-pujian bersama dan sebentar lagi kita akan mengikuti firman Tuhan, baik itu firman Tuhan persembahan maupun firman Tuhan utama. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan pengumuman kepada saudara berkaitan dengan ibadah Natal onsite GPDI Maranatha Malang. GPDI Maranatha Malang akan melaksanakan ibadah Natal onsite pada tanggal 24 dan 25 Desember tahun 2020 jam 5 sore atau jam 17.00. Kuota sangat terbatas. Oleh karena itu saya mengingatkan saudara untuk segera mendaftarkan diri saudara dan juga kerabat, teman-teman saudara, keluarga saudara untuk mengikuti ibadah Natal onsite GPDI Maranatha Malang baik tanggal 24 ataupun tanggal 25 Desember.
Saudara yang bisa mengikuti ibadah Natal onsite GPDI Maranatha Malang adalah saudara yang berumur 7 sampai 70 tahun. Dan tentunya saudara harus berada dalam keadaan sehat. Bagi saudara yang tidak bisa mengikuti ibadah Natal onsite GPDI Maranatha Malang, kami menyediakan ibadah online yang tersedia dalam channel YouTube dan juga akun Facebook GPDI Maranatha Malang. Oleh karena itu, jangan khawatir kalau saudara tidak bisa mengikuti ibadah onsite GPDI Maranatha Malang. Jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri saudara, teman-teman saudara, keluarga saudara, kerabat saudara, ke kontak person yang sudah tersedia di layar. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kuota sangat terbatas untuk saudara bisa mengikuti ibadah onsite GPDI Maranatha Malang. Demikian pengumuman berkaitan dengan ibadah Natal onsite GPDI Maranatha Malang. Selamat mengikuti firman Tuhan. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bertemu lagi. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kita sudah masuk di penghujung tahun 2020 dan saya mengucapkan juga selamat Natal bagi semua saudara. Kiranya damai Natal dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah atas kita sekalian. Pagi hari ini sebelum kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, kita akan membaca 1-2 ayat sebagai dasar untuk kita dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tema pagi hari ini, persembahan bagi Sang Raja di atas segala raja. Tertulis di dalam Matius 2 ayat 10 dan 11. Ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya dan sujud menyembah. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, 3 orang Majus ini datang jauh-jauh, tujuannya adalah menyembah dan memberikan korban bagi raja di atas segala raja. Ada 3 hadiah yang diberikan kepada Tuhan Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Adalah 3 hadiah yang dibawa oleh orang-orang Majus di dalam peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem. Dan perlu dicatat di sini, emas itu melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi raja di atas segala raja, raja yang agung di bumi dan di surga. Kemenyan melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi imam besar bagi setiap umatnya. Mur melambangkan bayi Yesus yang akan mati untuk menebus setiap dosa manusia. Saudara, kalau kita teliti ke belakang, orang-orang Majus tidak hanya terdiri dari 3 orang saja. Bahkan kemungkinan ada sekelompok orang-orang yang bersama-sama mereka untuk berjalan menuju ke Bethlehem. Orang-orang yang dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini dibenarkan dengan fakta bahwa bukan hanya 3 orang saja. Sebab pada zaman dahulu orang-orang bepergian selalu dengan rombongan yang cukup besar. Tujuannya mencegah terjadi aksi kejahatan, apalagi untuk perjalanan yang jauh. Mungkin diasosiasikan dengan 3 jenis hadiah yang dipersembahkan kepada Yesus, 3 orang Majus itu. Tidak dijelaskan secara terperinci dalam Alkitab yang dapat kita tangkap saat ini. Mereka adalah orang-orang dari golongan terpelajar. Hal ini didasari oleh kemampuan mereka melihat tanda dari bintang. Mereka adalah
ahli-ahli astronomi yang pada saat itu bukanlah satu ilmu yang sembarangan, yang kemudian meyakinkan kita bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang terpilih. Lantas setelah menempuh perjalanan yang panjang, orang-orang Majus bertemu dengan Yesus, seorang bayi mungil bersama dengan orang tuanya, dan mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur bagi raja orang Yahudi yang baru lahir di Bethlehem. Emas, kemenyan, dan mur adalah tanda persembahan manusia kepada Yesus, Raja dan Sang Raja. Persembahan yang layak kita berikan kepada Tuhan Yesus atas kedatangannya ke dalam dunia ini adalah persembahan yang istimewa. 3 hadiah lengkap, ya, emas, kemenyan, dan mur. Ini melambangkan kemuliaan, kemahakuasaan dari Raja di atas segala raja. Pertanyaannya, datang kembali ke dalam kehidupan setiap kita, apakah yang sudah kita persembahkan bagi Tuhan di dalam hari kelahirannya, terutama Yesus yang sudah lahir di hati kita semua. Mungkin saudara tidak bisa memberikan emas, kemenyan, dan mur, tetapi saudara bisa memberikan bakat bermain musik, keahlian dalam bidang media, menjadi pemimpin pujian di gereja, adalah sebagian kecil dari persembahan kita sebagai usaha dan menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan talenta yang kita berikan. Mungkin juga pekerjaan yang kita lakukan dengan sepenuh hati juga adalah persembahan terindah bagi Yesus di hari Natal. Di Kolose 3 ayat 23, apa yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, mulai dari pelayanan, pekerjaan, usaha, kita lakukan, itu menyenangkan Raja di atas segala raja. Jadi apa hadiah kita bagi Yesus di bulan ini? Mari kita memberikan hidup, talenta, dan karunia, dan apa yang dipercayakan Tuhan, kita persembahkan sebagai persembahan kita bagi kelahirannya. Raja di atas segala raja yang menerangi kegelapan di muka bumi ini. Dialah Raja damai bagi setiap kita. Biarlah pagi hari ini saudara datang tidak membawa 3 hadiah terbesar seperti orang Majus, tapi saudara membawa diri saudara dan hati saudara kepada Tuhan. Engkau persembahkan kepadanya dengan cara memberikan persembahan, merupakan perwakilan dari pekerjaan usaha kita, dari karunia yang Tuhan berikan. Nah, ketika kita memberikan dengan penuh sukacita, maka hati Tuhan disenangkan. Raja di atas segala raja itu akan bertahta di hati kita dan senantiasa menuntun langkah-langkah kita di dalam terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, biarlah kita memberikan persembahan pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, supaya kita menikmati suasana Natal di rumah, dimanapun kita berada, karena Yesus Raja di atas segala raja ada di mana saja, terlebih di hati kita, orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah menuntun kami dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan, bahkan di akhir tahun penghujung 2020, kami ada semua karena tuntunan-Mu Tuhan. Biarlah terang-Mu menerangi setiap hati kami, sehingga kami boleh mengakhiri tahun ini dengan penuh pengharapan di dalam Yesus. Ajarkan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, dari apa yang Kau percayakan, seperti ketiga orang Majus, sebagai persembahan yang hidup,
yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, memberkati usaha, pekerjaan, studi, semuanya Tuhan. Bahkan di akhir tahun 2020 ini, kami semua boleh mengakhiri dengan kepuasan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dengan judul yang terbaik, ya. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Puji Tuhan. Bulan Desember merupakan bulan yang cukup sibuk bagi umat Kristiani. Sebab di bulan ini gereja-gereja mempersiapkan perayaan Natal yang terbaik bagi jemaat. Tapi nanti kita juga akan adakan ibadah Natal, ya. Puji Tuhan, Tuhan baik, kita masih diberi kesempatan walaupun pandemi hanya ibadah Natal. Dan saya berharap jemaat Tuhan tetap antusias untuk hadir bersama-sama, kita akan merayakan kelahiran Yesus dengan beribadah. Ya. Berbicara soal Natal, sebagian orang berpikir bahwa sifat Natal hanya secara lahiriah, yaitu tentang hadiah, makanan, pakaian baru, pohon Natal, dan sebagainya. Ya. Mungkin kita tidak menyadari bahwa selama ini kita hanya menginginkan pujian dari orang-orang sekeliling kita. Ya. Kita memiliki motivasi yang salah, baik ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bekerja di rumah maupun di sekolah. Saat ini Tuhan mengingatkan kembali supaya dimanapun dan bagian apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, Dia ingin melakukan segala sesuatunya dengan kualitas yang terbaik. Dia ingin kita mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk gembala, teman-teman kita, orang tua kita, ya, ataupun nama baik kita sendiri. Tapi kita berikan yang terbaik kepada Yesus. Haleluya. Saudara dan saya harus tahu selalu mengandalkan dan mengutamakan Tuhan serta taat kepadanya. Maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit atas hidup kita. Haleluya. Ketika kita terus melakukan yang terbaik dan mau belajar mengelola keuangan dengan baik, melayani dengan benar, ya, membangun hubungan dengan baik, merubah karakter kita sesuai dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada saudara. Puji Tuhan. Namun esensi Natal yang sesungguhnya lebih dari sekedar persiapan secara lahiriah. Sebab merupakan pernyataan Allah bahwa Allah adalah Allah yang senang memberi. Natal merupakan pernyataan kasih Allah yang senang memberi kepada manusia. Dan satu-satunya pemberian Allah yang istimewa, yang tidak tertandingi nilainya, ya, perhatikan, yang melebihi pemberian manusia dan merupakan kunci kebahagiaan karena pemberian Allah tersebut adalah keselamatan
kekal. Haleluya. Berdasarkan Roma 8 ayat 32, Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, puji Tuhan. Apa sih pemberian Allah yang istimewa ini? Pertama adalah Allah memberikan anaknya yang tunggal. Sebab manusia sudah berdosa, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus diberikan sebagai penebus bagi saudara dan saya. Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pemberian kita. Haleluya. Allah tidak pernah mengorbankan planet, alam semesta, bintang, ataupun laut, ya, kekayaan alam semesta. Allah mengorbankan dirinya kepada saudara dan saya. Ya. Oleh sebab itu pemberian terbesar yang dapat diberikan oleh manusia adalah penyerahan dirinya atau bertobat, pertobatan. Haleluya. Kedua, Allah mencukupi segala yang kita butuhkan. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan juga mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Banyak orang jemaat Tuhan juga ketika pandemi ini melanda Indonesia, ya, semua usaha di bidang apa saja kena dampaknya. Saudara bekerja di perusahaan juga kena, ya. Ada yang dirumahkan, ya. Ada yang kerja seminggu libur, ya. Kami sendiri sebagai hamba Tuhan sama seperti saudara juga kena imbasnya, ya. Semua staf gembala juga kena. Tetapi Tuhan kan berjanji bahwa Allah akan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Haleluya. Tuhan sanggup mengubah dari tidak ada menjadi ada. Ya. Ketika Yesus diberikan, ya, maka berkat-berkat selanjutnya Tuhan pasti sediakan. Haleluya. Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jika Yesus saja diberikan kepada manusia, hal-hal jasmanilah bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah. Pasti dan dijamin Allah pasti berikan. Haleluya. Sampai saat ini, detik ini, Tuhan tidak pernah membuat malu anak-anaknya. Ya, benar ya. Jemaat Tuhan semua sehat, ya, diberkati, ya. Berat badan naik semua selama pandemi, ya. Haleluya. Nah, tanggung jawab sebagai orang percaya hari ini apakah yang dapat kita berikan untuk membalas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Ya. Apakah itu sudah yang terbaik pemberian saudara? Ya. Pemberian yang terbaik bukan hanya soal nilai atau jumlah, melainkan kualitasnya. Apakah bermutu atau tidak? Ya. Nah, pemberian terbaik adalah pertama memberi dengan ketulusan. Contohnya adalah Habil, tercatat dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena Imam Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati.
dituliskan bahwa Habel termasuk dalam pahlawan imam. Ya, karena apa yang ia berikan merupakan persembahan yang terbaik. Persembahan yang lahir dari ketulusan hatinya. Ya. Persembahan yang terbaik yang keluar dari ketulusan hatinya. Haleluya. Pemberian yang terbaik yang kedua adalah hidup yang mempermuliakan Allah. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Persembahan yang terbaik dalam hidup kita adalah hidup untuk memuliakan Allah dengan tubuh, jiwa, dan roh. Haleluya. Ketika saudara beribadah, ketika saudara memuji, menyembah, memberi persembahan, persepuluhan, persembahan lainnya, tidak bisa yang lain. Ya. Saudara ke gereja bukan karena absen kan, ya, bukan hanya menunggu di jadwal, ya, kalau pelayanan, tetapi saudara hadir beribadah karena ada kehausan dalam beribadah, ya, karena saudara ingin memuji Tuhan, menyembah, memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah Allah yang senang memberi. Dan pemberiannya bukanlah pemberian yang asal-asalan. Melainkan pemberian yang terbaik, yaitu dirinya sendiri yang mati tersalib ganti manusia. Haleluya. Sehingga kita sesungguhnya binasa namun beroleh hidup kekal karena Kristus. Ya. Dan ketika kita ada di dalam Kristus, Ia mencurahkan berkat-berkatnya secara berlimpah. Haleluya. Biarlah hati kita terus merindukan Yesus dan hidup dalam kehendak Tuhan, sehingga lewat proses yang kita hadapi, kualitas kita semakin mulia dan digunakan untuk maksud yang mulia juga. Penderitaan adalah jalan menjadi sama seperti Yesus, semakin mulia dan indah di hadapan Tuhan menjelang kedatangannya yang kedua kali. Ya, inilah pemberian terbaik kita buat Yesus. Tuhan masih memberi waktu kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu tetap semangat melayani Tuhan, tetap taat beribadah, setia. Tuhan pasti memperhitungkan semuanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan persiapkan diri kita untuk hadir di dalam ibadah Natal tanggal 24 atau tanggal 25, ya. Kita sudah dengar firman, berikan kehidupan kita yang terbaik kepada Tuhan, ya. Tuhan sudah memberikan nyawanya, menebus dosa kita, memberkati, mencukupkan segala keperluan jemaat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga buat hari yang baik ini. Kami dapat belajar satu hal lagi, kebenaran firman yang terbaik. Tuhan tolong apa yang menjadi kerinduan jemaat agar mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Kami doakan setiap jemaat agar tetap setia memberi hidup yang terbaik bagi Tuhan. Kami doakan beberapa hari ke depan kami akan mengikuti ibadah Natal. Kiranya Tuhan tolong jemaat agar tetap sehat, sukacita. Tuhan tolong semua sampai pada hari Natal. Tuhan tolong cuaca, jemaat yang hadir
banyak jiwa-jiwa datang untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Memberkati semua pelayan ibadah online, memberkati seluruh jemaat yang ada di rumah. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah online. Kiranya Tuhan menolong, menjagai, melindungi jemaat dengan kuasa Roh Kudus. Diberkati usahanya, toko, sekolah, kuliah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Dan semua saya yakin kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Happy Sunday. Sampai bertemu hari Minggu depan. Haleluya. Shalom, kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya saya dan juga saudara pasti mendapatkan berkat melalui ibadah online kita. Nah, saya mengajak saudara juga untuk jangan lupa like, subscribe channel YouTube dan Facebook GPDI Maranatha Malang.
Dan jangan lupa juga untuk membagikan kepada keluarga, kepada kerabat, kepada teman-teman saudara. Sampai jumpa dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.